Kalau main Genshin Impact tapi FPS-nya drop tuh, pasti bikin bete kan? Nah, buat ngebantu lu, kali ini gua kasih rekomendasi HP Genshin Impact yang lancar di grafis rata kanan dah. Di channel Ya Tekno, kita tuh udah pengalaman 9 tahun review HP. Kita bahas jujur nih, plus minusnya kita bongkar semua. Dan kalau lu tertarik sama HP yang kita bahas, langsung aja cek Ya Tekno Store tuh. Buat link tokonya gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP Genshin Impact yang bisa rata kanan versi Ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Buat lu yang punya budget 3 jutaan aja nih, lu udah bisa puas mainin Genshin Impact lewat Infinix GT 30 Pro guys. Nggak main-main dah. Performanya pakai chipset Dimensity 8350 Ultimate yang antutunya tembus 1,3 jutaan poin loh. Secara otomatis tuh, lu bisa libas mainin game berat dengan cukup mulus guys, termasuk mainin Genshin Impact grafis rata kanan ya. By the way, buat mainin Genshin Impact tuh, gameplaynya cukup mulus dengan FPS sekitar 40-50an ya. Tapi, kalau punya budget lebih nih, gua saranin ambil varian memori 12/256 GB aja, biar lebih worth it buat jangka panjang ya. Asyiknya juga dari HP ini nih, Doi itu bawa fitur bypass charging yang bikin pengecasan lebih aman kalau lu pakai sambil main game ya. Cuma sayangnya nih, baterai 5500 mAh yang ada di HP ini tuh punya fast charging 45 watt yang sama kayak GT20 Pro guys. Pokoknya nih, main game di HP ini bakal dipuasin juga sama layar AMOLED 144Hz dah. Jadi dijamin guys, berpetualangan di Genshin Impact tuh bakal lebih asik dengan visual yang mantep dah. Oke guys, kalau lu naksir sama Infinix GT 30 Pro ini, lu bisa sikat lewat Ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi ya. Yang keempat, rekomendasi HP gaming Genshin Impact berikutnya nih. Ada iQOO Neo 10 yang terkenal karena spek buasnya loh. Karena emang HP ini dirancang khusus untuk game berat guys. Si iQOO Neo 10 tuh dibekalin pendingin 7 ke Ultra Vapor Chamber biar suhu anti overheat dah. Yang bikin iQOO Neo 10 jadi laku keras nih, Doi itu pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang bawa DNA chipset flagship loh. Lewat pengujian aplikasi Antutu versi 10 nih, iQOO bilang kalau skornya tembus sampai 2,4 jutaan poin guys. Pokoknya nih, buat Genshin Impact udah bisa libas rata kanan tanpa frame drop yang berarti dah. Yang gua kagum juga dari HP ini, Doi itu bawa baterai badak 7000 mAh plus fast charging 120 watt guys. Jadi nggak cuma awet gaming selama berjam-jam aja nih, buat pengisiannya tuh juga bakal cepet banget karena punya fast charging yang super ngebut dah. Gak cuma itu aja guys, HP ini juga nawarin kelebihan lewat layar AMOLED 144Hz dengan resolusi 1,5K ya. Cuma kurangnya dari HP ini, Doi itu masih bawa bodi plastik ya guys. Gak jadi masalah besar juga sih. Yang penting performa iQOO Neo 10 tuh udah powerful banget dah. Oke guys, kalau lu naksir sama iQOO Neo 10 ini, lu bisa sikat lewat Ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. I can't wait, a first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me. Yang ketiga, gak kalah gahar dari iQOO Neo 10 nih. Poco F7 tuh juga bawa chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang udah mulus buat game berat dah. Buat mainin Genshin Impact nih, lu udah bisa libas gamenya dengan mulus pada grafis tertinggi guys. Buat FPS-nya rata-rata yang didapat tuh ada di angka 55,3 FPS ya. Cuma, yang gua rasain pas nyoba HP ini, suhu HP-nya tuh cukup panas di sekitaran bodi belakang ya. Buat solusinya tuh, lu bisa pakai cooling eksternal yang mumpuni guys. Semoga aja sih, Poco bisa ngasih optimasi suhu lebih baik buat kedepannya ya. Masih bahas hardware HP ini, Doi juga dibekalin RAM 12GB dan internal memori 512GB ya. Dan dengan baterai sebesar 6500 mAh yang dibawanya nih, lu bisa isi dengan lumayan ngebut juga, berkat fast charging 90 watt ya. Buat fitur bypass charging yang absen di HP ini, gua pribadi sih nggak masalah besar juga ya.
Menurut gue tuh, baterai 6500 mAh-nya udah cukup banget buat main game dalam waktu lama dah. Kalau lowbat nih, tinggal rehat aja sejenak buat ngecas ya, biar otak nggak pusing mikir mulu guys. Well, kalau lu naksir sama Poco F7 ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Urutan kedua, harga jual ROG Phone 9 FE yang udah turun dalam nih, bikin para gamers jadi kegoda buat beli HP gaming ini guys. Gimana nggak bikin ngiler coba tuh? Soalnya, HP ini udah bawa layar LTPO AMOLED 185Hz yang visualnya mantep banget dah. Pokoknya nih, buat mainin Genshin Impact dijamin bikin betah mata pas lihat pemandangannya dah. Terus soal mesin tempurnya nih, Doi itu pakai Snapdragon 8 Gen 3 yang dibekalin 2 varian memori yang gede guys. Yep, buat pilihan memorinya tuh mulai dari 12 per 256 GB sampai 12 per 512 GB ya. Kalau nantinya lu perlu pendingin ekstra nih, lu bisa beli Aeroactive Cooler X yang sekarang lebih maksimal pendinginannya dah. Cuma untuk sekelas HP gaming nih, agak sayang aja karena HP-nya cuma punya baterai 5500 mAh ya. Buat kelebihan lain yang gue suka dari HP ini, Doi itu bawa desain gaming futuristik dengan mini LED di belakang loh. Jadinya nih, pakai ROG Phone 9 FE di tongkrongan tuh dijamin diliatin sama temen lu dah. Oke guys, kalau lu naksir sama ROG Phone 9 FE ini, lu bisa sikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gue taruh di deskripsi ya. Yang pertama nih, kalau lu punya duit banyak nih, iQOO 13 dengan spek yang lebih gahar ini tuh menarik banget buat dipertimbangin loh. iQOO sih bilang kalau iQOO 13 ini tuh udah pakai 2 chipset sekaligus loh. Buat chipset pertamanya nih, berjenis Snapdragon 8 Elite yang performanya udah sangar banget dah. Terus satu lagi tuh, ada super computing chip Qi 2 yang bisa ngasih resolusi 2K sampai frame rate 144 fps loh. Meskipun main Genshin Impact rata kanan nggak dapet FPS setinggi itu tuh, tapi dijamin dah, FPS-nya udah konsisten di angka 60 FPS loh. Terus dengan layar LTPO AMOLED 144Hz seluas 6,82 inci nih, lu bakal lihat dunia Genshin Impact yang lebih realistis dan mulus dah. Buat suhu HP-nya juga terbilang aman ya. Yap, pendinginnya tuh diklaim 17% lebih gede dari iQOO 12 guys. Meskipun masih cukup enteng dengan berat 207 gram aja tuh. Untungnya si iQOO ngasih baterai gede 6150 mAh ke HP setebal 7,9 mm ini guys. Selain ada kemampuan bypass charging nih, lu juga bakal dimanjain sama pengecasan ngebut 120 watt guys. Cuma sayangnya tuh, HP-nya nggak dibekalin fitur wireless charging ya. Oke guys, kalau lu naksir sama iQOO 13 ini, lu bisa beli HP-nya lewat link di deskripsi ya. Nah, kelar lihat rekomendasi HP Genshin Impact tadi tuh, lu tertarik buat check out yang mana guys? Pokoknya nih, lu nggak perlu takut frame drop lagi kalau udah punya salah satu HP gaming tadi dah. Oke, kalau lu pengen sikat salah satu HP yang gua saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi tuh. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!